Hai Bun, kita lagi jalan-jalan di St. James Park nih. Sambil kita jalan-jalan bareng nih, melihat pemandangan spring di UK, yuk kita bahas tentang gimana ngajarin anak berbahasa Inggris. Let's go! Pas waktu video ini dibikin, Azra tuh udah tinggal terus sekolah juga di UK selama kurang lebih 8 bulan. Nah, kayak yang udah bunda-bunda sekalian lihat di video sebelumnya ya. Nih, video YouTube yang sebelumnya nih, di sini nih aku bakal taruh linknya di atas ya. Di situ udah kelihatan sih sebenarnya Azra ini tuh udah cukup jago ya untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, karena kemarin tuh banyak yang penasaran, banyak yang request, banyak yang nanya juga, gimana sih caranya buat ngajarin Azra berbahasa Inggris sampai dia bisa fasih kayak sekarang ini nih. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu nih caranya, rahasianya tuh gimana. Selain rahasia gimana kita ngajarin bahasa Inggris, nanti kita juga bakal ngasih tips gimana supaya anak itu jadi pede. Jadi dia belum terlalu fasih pun tetap cus ngomong, sehingga dia makin lama makin terbiasa, makin jago tuh bahasa Inggrisnya. Nah, pada penasaran kan gimana caranya? Tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, sedikit cerita dulu nih ya sebelumnya. Waktu awal pindah ke UK kemarin nih, Azra nih belum lancar dalam berbahasa Inggris ya. Jadi walaupun dia udah ngerti nih kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris tuh dia udah ngerti 50% dari apa yang udah kita bilang, tapi dia tuh belum bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia kalimat-kalimat yang dia gunakan, yang dia bisa hanya kalimat-kalimat sederhana seperti I wanted to go to the toilet. atau. Can I have drink please? Jadi di awal-awal pindah ke sini tuh bikin Azra untuk pede ngomong pakai bahasa Inggris di sekolah tuh cukup bikin kami bingung ya gimana caranya. Tapi akhirnya kita tahu caranya dan akhirnya dalam waktu seminggu dia bisa adaptasi di sekolah dan langsung cus ngomong sama teman-temannya yang berbahasa Inggris. Nah, sebelum kita ke tips-tipsnya, aku mau kasih tahu dulu apa yang boleh dan gak boleh alias do and don't untuk orang tua seperti kita ini waktu kita ngajarin anak untuk berbahasa Inggris. Do, start early. Satu hal yang kami sadari sehingga kami lakukan, yang banyak orang tua lain justru ragu untuk melakukannya adalah start early. Yes, mulai sedini mungkin. Mulai lebih dini lebih bagus. Kemudian nanti terus banyak yang nanya nih, Bun, nanti anak aku bingung bahasa gimana dong? Dia malah nanti speech delay, terus malah gak ngomong, terus dia bingung mau ngomong apa. Jangan khawatir ya Bun. Menurut penelitian di UCLA, usia anak 6 tahun itu adalah saat dimana perkembangan linguistik anak itu berkembang cepet banget. Nah, dengan memanfaatkan perkembangan linguistik itu, sebenarnya itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengenalkan anak kepada second language. Selain itu juga ada penelitian lain tuh di MIT yang menyatakan anak akan bisa berbicara secara native kalau mereka terus-menerus menggunakan bahasa tersebut, baik itu satu bahasa maupun lebih, sampai usia mereka 10 tahun. Yang mana itu early banget kan? Jadi jangan takut ya Bun, anaknya bingung bahasa, karena mereka tuh sebenarnya tuh pinter banget. Mereka akan bisa memilah dan memilih mana bahasa A dan mana bahasa B. Sekejap aja mereka akan bisa adaptasi dan akan mastering dua bahasa tersebut. Kemarin aja waktu Azra mulai sekolah, adaptasi bahasa yang diperlukan itu cukup 1 minggu aja. Jadi 1 minggu doang nih dia kalemnya, kagak ngomong apa-apa. Abis itu paling bawel sekelas sampai dilaporin sama gurunya. So, the sooner the better. Don't, jangan dikoreksi. Nah, kalau dalam percakapan sehari-hari, Azra tuh kadang-kadang masih suka salah tuh. Dia suka salah menggunakan kosakata atau menggunakan grammar kalimatnya. Tapi biasanya kami cuma dieman aja, jadi nggak dikoreksi atau nggak dibenerin ya Bun. Ada baik ya bunda-bunda sekalian juga jangan koreksi-koreksi anaknya keseringan gitu. Soalnya setelah kami research ya,
Itu ternyata sesuai sama yang dibilang British Council for English Learning. Nah, mereka menyatakan bahwa kalau kita sering-sering ngoreksi anak waktu mereka ngomong bahasa Inggris, nanti tuh lama-lama confidence-nya bakalan jatuh dan mereka jadi ragu dan akan malu untuk menggunakan bahasa Inggris. Kayak bunda-bunda nih, misalnya masak terus ditegur suaminya, "Bun, keasinan ya masakannya, besok lagi kagak mau masak kan?" Kalau mau ngoreksi, justru kita seharusnya sering-sering untuk menggunakan percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti si anak akan menyadari kalau mereka tuh melakukan kesalahan-kesalahan di titik-titik tertentu, dan kayak secara tidak sadar akan segera mengoreksinya. Jamin deh, gitu bentar lagi jago pasti. Oke, sekarang kita masuk ke tipsnya ya. Dan perlu diingat nih sebelumnya, peran orang tua di sini sangat penting dalam menyukseskan kemampuan bahasa Inggris anak. Menyukseskan kayak kampanye ya. Oke, yang pertama adalah dia perlu alasan yang jelas kenapa dia harus ngomong bahasa Inggris. Alasannya tuh bisa dari yang simple aja nih, kayak misalnya nih Azra, dia harus bisa ngomong bahasa Inggris karena dia pengen nonton Netflix, yang mana Netflix aku setel pakai bahasa Inggris. Jadi kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa nonton film. Atau mungkin alasannya bisa lebih keren nih, misalnya, oh Azra harus pindah ke UK nih, kalau nggak belajar bahasa Inggris dia gak bisa sekolah. Nah itu kan keren tuh alasannya. Bebas mau alasan receh ataupun simple. Dengan anak-anak tahu dan paham kenapa dia harus berbahasa Inggris, itu akan menjadikan suatu kebutuhan untuk dia bisa bahasa Inggris, bukan kewajiban. Dengan anak-anak menjadikan itu kebutuhan, dia akan lebih mudah menyerap dan mempelajari bahasa Inggris. Tips yang kedua, kita bikin aktivitas sehari-hari yang agak ke Inggris-Inggrisan gitu deh. Aktivitasnya tuh bisa mulai dari menonton film bahasa Inggris, membaca buku bahasa Inggris, atau sekedar makan snack kekinian yang tulisannya bahasa Inggris. Dengan aktivitas-aktivitas tadi, anak-anak itu akan ada curiosity dan rasa kayak, oh kayaknya seru juga nih bahasa Inggris. Sehingga mereka akan lebih bersemangat untuk mempelajari bahasa Inggris dan menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, dengan buku bahasa Inggris atau film bahasa Inggris yang kita kasih tadi, anak-anak tuh juga bisa belajar vocabulary baru, terus juga bisa menyerap grammar-grammar yang ada di dalamnya tanpa perlu kita ajarin. Enak kan? Tinggal kasih tonton, tahu-tahu anaknya jago. Wah, kipas-kipas semuanya. Berkat film dan buku, saat ini Azra tensesnya lebih jago dari emaknya. Baiklah, emaknya undur diri dulu. Beberapa film dan YouTube channel yang waktu itu awalnya kita kenalin ke Azra, antara lain Storybots, Bing, Peppa Pig, Dr. Binox, dan Ben and Holly. Kami pilih film-film tadi karena penggunaan kalimatnya tuh adalah kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan dengan pelan-pelan. Jadi anak-anak yang baru pertama kali belajar bahasa Inggris akan lebih mudah menangkap dan mengerti apa yang diucapkan oleh karakter-karakter filmnya. Jadi itu adalah film yang bagus untuk awal-awal belajar bahasa Inggris. Sebagai orang tua, kita juga harus ngebiasain untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Walaupun kitanya nggak jago-jago amat ya, bunda-bunda tahu sendiri kan dari tadi ngomong Inggrisnya aja saya medok. Tapi di sini anak-anak akan belajar super banyak tentang gimana berkomunikasi dua arah menggunakan bahasa Inggris. Dan dia tuh lama-lama akan mengerti bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa pasif satu arah kayak kita lagi nonton film, tapi merupakan bahasa Inggris dua arah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadinya kita harus aktif juga, gak cuma pasif ngedengerin doang. Tiga, pilih aktivitas bermain anak yang menyenangkan.
Kami menggunakan beberapa games baik online maupun offline untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Azra. Beberapa games yang waktu itu kita purchase buat membantu bahasa Inggris Azra antara lain Osmo, Homer, School, Khan Academy Kids, dan Lingo Kids. Sebenarnya masih banyak games-games lain yang kita juga pakai, cuman yang tadi itu yang kita purchase ya, yang lain kita pakai free versionnya aja. Yang tadi kita pilih karena emang benar-benar bagus sehingga akhirnya kita purchase. Nomor 4 dan yang paling penting adalah selalu kasih pujian ke anak kalau kita tahu dia sedang berusaha untuk belajar bahasa Inggris, berusaha menerapkan apa yang dia pelajari. Misalnya atau vocabulary baru, walaupun belum benar, kita bisa tetap kasih pujian. Karena itu akan meningkatkan confidence dan kemauan belajar anak. Waktu awal Azra pindah ke UK, dia tuh cuma bisa pakai tenses present tense. Jadi mau kejadiannya lampau, mau kejadiannya di masa yang akan datang, pakainya present tense semua. Tapi setelah kita coba praktekin pakai cara-cara yang tadi kita sebutin di awal, dia udah mulai tuh ngerti perbedaan antara present tense, past tense, sama future tense. Jadi dia udah bisa pakai kalimat-kalimat kayak I saw flowers. pas lihat bunga di sekolah tadi, atau We will see flower. pas kita mau ke taman lihat bunga. Atau bahkan menggunakan kalimat yang lebih kompleks kayak I had my milk. Can I go outside? Nah, itu dia tadi ya Bun ya, tips anti stres, anti galau ngajarin anak berbahasa Inggris. Kalau bunda-bunda sekalian ada tips and triknya nggak gimana caranya ngajarin anak berbahasa Inggris? Kalau beda komen di bawah ya, biar kita juga tahu nih, bisa diterapin di Azra juga nih. Hi guys, don't forget to subscribe and hit the like button, and please comment below and ring the bell. Bye bye my friend. Thanks for watching.